Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya berikan materi pengantar materi tentang demokrasi liberal. Jadi Republik ini itu seolah-olah diwarnai dengan beberapa pola-pola bentuk sistem pemerintahan yang berbeda gitu ya. Ada yang sistem pemerintahan presidensial ya, kemudian ada yang sistem pemerintahan parlementer. Nah, untuk kali ini kita bahas bagaimana Bung Karno itu mewarnai Republik ini dengan berbagai sistem demokrasi. Jadi sejak kali pertama diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno banyak memberikan corak politik kehidupan politik negara bernama Republik Indonesia ini resmi berjalan setelah 17 Agustus 1945, setelah proklamasi pembacaan ikrar proklamasi kemerdekaan. Itu menjadi tanda terbebasnya rakyat dari pengaruh kolonialisme. Jadi Soekarno berdiri di garda terdepan bersama generasi the founding father Dia menjajaki jalan hidup baru, yaitu mendirikan negara berdaulat. Nah, pada kondisi perkembangan zaman seperti pasca kemerdekaan itu tahun 45 sampai 49, sistem pemerintahan kita lebih ke arah presidensial ya. Jadi Soekarno bertindak sebagai kepala negara. Jadi presiden sebagai kepala negara dan merangkap sebagai kepala pemerintahan. Masa ini arah politik belum terlihat jelas karena masih meraba-raba wujud pastinya. Jadi pemerintah lebih berfokus kepada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada periode 1950 sampai 1959, Soekarno merancang sistem demokrasi parlementer. Nah, ini yang berbeda formatnya. Jadi pada waktu itu Soekarno kepala negara itu tetap dipegang sebagai seorang presiden gitu ya. Cuma sebagai kepala pemerintahan di sana ada Perdana Menteri. Kemudian bentuk politik bebas aktif ini juga dikenal sebagai masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Jadi tidak bisa dibilang sukses, tapi mampu memberi warna di dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia dan juga membuka jalan bagi wujud politik di masa setelahnya, karena berhasil melahirkan banyak partai politik ada di pemilu 1955 ketika era kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pemilu pertama sepanjang sejarah negara kita. Jadi serta rasa ingin berpolitik di antara warga negara juga terpenuhi. Alam berpikir kebebasan bernegara yang diusung oleh Soekarno selama periode tersebut sebetulnya telah muncul lebih dini dari negara Indonesia itu sendiri. Pemikirannya hadir di masa perjuangan, saat cerminan negara ideal di mata Bung Karno merujuk kepada sebagian kecil negara di benua biru yang sukses membangun negeri dan mengukir namanya dalam sejarah. Jadi inspirasi demokrasi liberal ini jadi sistem yang lebih mencontoh kemajuan dari negara-negara barat untuk mengusung sebuah proses demokrasi yang berkembang pesat. Di dalam bukunya di bawah bendera revolusi, Soekarno juga menulis sebuah artikel tahun 1941 berjudul Demokrasi Politik, dengan demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Jadi dia memberi gambaran tentang sistem parlementer yang diterapkan negara-negara Eropa sudah revolusi Perancis. Menurutnya sistem itu berhasil melahirkan demokrasi politik. Jadi semua lapisan rakyat mempunyai hak bercampur tangan di dalam politik kenegaraan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Dan ini adalah harapan yang baik pada awal dari demokrasi liberal. Tapi ternyata keadaan realita yang terjadi, pertentangan antara politik, pertentangan antar golongan, individualisme yang terlalu tinggi. Nah, hal itu yang sebenarnya terjadi di demokrasi liberal.
Jadi lahirnya banyak oposisi dan sebagainya, koalisi dan oposisi yang tidak sehat. Hal itu yang membuat Bung Karno akhirnya tahun 1959 mengeluarkan dekret. Kalau dilihat lagi dengan sekelebatan mata saja, maka memang cara pemerintahan semacam ini seperti sudah biasa menyenangkan 100% kepada rakyat. Atau sudah boleh milih atau dipilih. Jadi boleh membuat usul ini atau itu, jadi lebih bebas. Kemudian boleh untuk melakukan sebuah musyawarah mufakat, dan boleh juga untuk menyetem menolak kalau tidak mufakat. Boleh mengadakan undang-undang baru. Nah, yang menarik dari undang-undang ini, jadi setelah kita memakai Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1948 ya, 49 lah. Jadi kita memakai Undang-Undang Dasar 1945. Setelah KMB itu baru kita menggunakan, karena kita harus mengikuti apa yang disarankan oleh Belanda sebagai dasar perjanjian KMB, pengakuan kedaulatan. Maka tahun 1949 undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan itu berakhir tahun 1950. Nah, kita ke 1950 setelah Republik Indonesia Serikat, undang-undang yang kita pakai itu adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang kita pakai tahun 1950 sampai 1959. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi ke ketika Soekarno mengeluarkan dekret tahun 1949. Baik, jadi secara karakteristik demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya dalam hal berpolitik. Jadi tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Jadi demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik pada pemilu 1955, yaitu ketika masa Kabinet Burhanuddin Harahap itu sebagai Perdana Menteri. Ada 172 partai politik yang bertanding, bayangkan 172. Jadi tidak ada partai yang paling unggul. Namun pada pemilu 1955 tersebut, 4 partai dengan perolehan suara terbesar, yakni yang pertama Partai Nasional Indonesia, itu mendapat perolehan suara 22,3%. Yang kedua Masyumi, itu 20,9%. Yang ketiga Nahdlatul Ulama, ya, itu mendapatkan 18,4%. Dan yang terakhir keempat itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI 15,4%. Nah, itu adalah yang pemilu pertama yang terjadi sepanjang sejarah kita, ya, 1955. Lantas apa yang membuat kabinet ini kemudian gagal, ya? Itu disebabkan oleh partai-partai dengan ideologi yang berbeda itu saling bersaing. Jadi persaingan antar partai politik itu terlihat sangat kental sekali, ya. Jadi untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya, kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai atau kabinet formatur. Jadi di situ ada semacam koalisi serta oposisinya. Jadi dengan adanya sebuah sistem koalisi dan oposisi itu, maka apabila salah satu partai itu mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Jadi presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Nah, ini karena kabinet langsung bertanggung jawab pada parlemen, sehingga jatuh bangun kabinet itu tergantung dari parlemen. Akibatnya kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek, ya, tidak lebih dari 2 tahun, itu menyebabkan program ini tidak bisa berjalan optimal. Kemudian kekacauan politik juga terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan juga tidak stabil.
yang diperburuk lagi dengan pemberontakan juga terjadi di berbagai daerah ya, disintegrasi tersebut ya. Kemudian ekonomi juga mengalami inflasi yang luar biasa. Kemudian demokrasi liberal ini akhirnya berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante. Jadi ada Dewan Konstituante, itu adalah dewan yang pada waktu itu berkeinginan untuk membuat undang-undang dasar baru pengganti UUDS dan pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lewat dekret yang tertanggal 5 Juli 1959, Dewan Konstituante itu akhirnya dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Oke, baiklah anak-anak, jadi secara kesimpulan terakhir ya, itu bahwa demokrasi terpimpin itu mengambil alih setelah dekret Presiden 1949. Jadi kita beralih dari penggunaan Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar sementara ya, itu beralih kepada Undang-Undang Dasar yang lama yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi demokrasi liberal yang berlangsung 1950 sampai 59 itu berakhir dan kita beralih kepada sistem demokrasi terpimpin. Oke, untuk kedepannya kita bahas ya untuk demokrasi terpimpin. Cukup saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.